sobat, terima kasih sudah mampir di channel saya. Kali ini saya akan membahas spesifikasi IC PAM8403 ya. Jadi ini IC amplifier audio digital ya, masuk kategori kelas D ya, dengan kemampuan stereo, terus daya outputnya hingga 3 watt ya per channel. Jadi dia udah stereo ya. Yang menariknya dari amplifier digital ini adalah efisiensi daya ya. Itu bisa sampai 90 hingga 95% ya. Jadi cukup hemat energi ya. Berbeda sama amplifier analog ya. Anggaplah kelas AB lah yang dianggap efisien, itu hanya mencapai 65 sampai 70% ya. Jadi masih jauh ya untuk urusan efisiensi daya, itu masih lebih hemat yang digital ya, yang kelas D. Nah, PAM8403 ini memang populer ya untuk kalangan hobi, elektronik maupun produsen kecil biasanya ya. Produsen elektronik kecil itu digunakan untuk penguat speaker aktif ya. Untuk yang desktop misalnya speaker komputer gitu kan, atau speaker portable ya yang pakai bluetooth, seperti itulah ya. Karena dengan menggunakan baterai itu udah cukup bagus ya, dan dapat bertahan lama ya, saking hematnya. Nah, PAM8403 ini dikemas dalam package SOP 16, berarti dia kecil ya. Dia masuk kategori varian komponen SMD ya, memiliki 16 kaki, 16 pin. Baik, sekarang saya coba jelaskan fungsi-fungsi pin yang ada di PAM8403. Oke, ini fungsi pinnya. Pin 1 adalah plus out L ya. Maksudnya adalah output positif untuk kanal kiri ya, output positif. Jadi ini nanti dihubungkan ke terminal positif speaker. Kemudian pin 2 adalah PGND, power ground ya. PGND itu power ground. Jadi ini ground untuk penguat digitalnya ya, penguat power digitalnya ya. Walaupun nanti semua ground itu akan terbuk jadi satu sih. Oke. Kemudian pin minus out L ya. Jadi ini output negatif untuk kanal kiri ya. Nah, ini dihubungkan ke terminal speaker, terminal negatif speaker ya. Nah, pin 4 adalah PVDD, jadi power VDD. Jadi power untuk supply power untuk penguat ya, amplifier penguatnya ya, amplifier dayanya di situ ya. Pin 5 itu adalah mute ya. Mute berarti signalnya bisa di mute ya. Signal inputnya bisa, coba saya cek signal yang di mute itu inputnya, atau yang di mute adalah inputnya ya, bukan outputnya ya. Jadi kalau kita pin 5 ini kita hubungkan ke ground ya, atau logic 0 ya, maka akan termute ya, terbungkam ya, maksudnya bungkam ya. Jadi nggak ada audio yang keluar. Tapi kondisi chipnya itu, si PAM84 nya bekerja ya. Nah, selanjutnya itu di pin 6. Pin 6 adalah PDD ya, PDD ya, analog PDD. Jadi ini di dalam chipnya itu, dalam IC itu sebenarnya ada 2 blok besar ya. Untuk bagian depannya itu preamp-nya masih analog ya. Kemudian di depannya preamp ada bagian penguat digital dan penguat daya digitalnya. Nah, ini digunakan untuk menggerakkan rangkaian di dalam yang masih berbasis analog ya. Ya, karena kan inputnya masih analog ya. Walaupun digital tapi input IC ini masih analog. LR. Nah, kemudian pin 7 ini adalah INL. INL itu maksudnya input kanal kiri ya. Terus 8 adalah VRF, ini tegangan referensi ya. Ini biasanya sih di bypass aja nih, di bypass ke ground ya. Ini untuk bias nih masalah nih ya. Kalau lihat dari sini sih internal analog reference ya. Jadi
jadi tegangan bias analog ya. Di bypass ke ground biasanya dikasih ini supaya benar-benar nol ya, dikasih kapasitor ya, kapasitor bypass. Pin 9 nggak dipakai ya, tidak terhubung kemana-mana. Terus pin 10 adalah in air ya, input kanal kanan. Kanal kanan. Kemudian pin 11 adalah GND, analog ground ya. Nah tadi kan itu ada power untuk analog ya. Nah, ini untuk groundnya. Ya nanti groundnya juga terhubung ke ground, ke semua ground ya, supaya lebih mudah. Demikian juga sama power analog ya, nih power supply analognya ya, yang di pin 5 itu ya, karena menggunakan tegangan yang sama, misalnya 5 volt ya, ya dihubungkan saja ke 5 volt semua gitu. Selanjutnya pin 12 ya, pin 12 tuh SADN atau shutdown ya. Jadi ini memiliki kemampuan untuk di shutdown ya, dimatikan secara elektris ya. Jadi bukan power on off ya, dimatikan dengan cara elektris. Misalnya kita mendesain rangkaian ini ada sensor panas atau apa gitu kan, nah itu bisa dimatikan secara elektris. Caranya dengan menghubungkan pin 12 ini ke ground ya, ke ground, nanti dia akan shutdown. Kalau mau dikembalikan lagi, pinnya dihubungkan ke tegangan supply 5 volt. Oke, kemudian ada lagi pin 13 PVDD, power VDD. Jadi kalau yang tadi ada di pin 14 PVDD, pin 4 itu untuk rangkaian power supply power untuk kanal kiri. Sedangkan kalau yang pin 13 ini supply power untuk rangkaian penguat kanal kanan. Ya tetap aja nanti dihubungkan ke 5 volt semua. Oke, kemudian pin berapa nih, 14 ya, ada minus out air. Jadi ini adalah output negatif kanal kanan. Nah nanti dihubungkan ke terminal negatif speaker ya. Kemudian pin 15 ini adalah PGND ya, power GND untuk yang pin 13 tadi ya, pasangannya ya, pasangannya. Oke, nanti semua juga di dalam satu ground biasanya sih, biar nggak repot untuk ininya desainnya. Nah, terakhir pin 16 adalah plus out air, jadi output positif kanal kanan. Jadi ini nanti terhubung ke terminal positif speaker. Nah seperti itulah konfigurasi dan fungsi dari pin-pin IC PAM8403. Kalau saya cek di sini blok diagramnya ya, blok diagramnya itu memang untuk sisi inputnya itu ada penguat op-amp ya, penguat operasional, terus ada peredam ya. Jadi preampnya di sini di depan masih analog, kemudian diumpan ke modulator untuk dirubah ke bentuk digital. Di sini ada internal oscillator ya. Output dari modulator ini akan mendrive penguat digital ya. Jadi berupa pulsa ini ya, bukan berupa sinyal analog. Nah, ini yang akan menghasilkan power sebesar 3 watt tadi itu. Ya. Oke, ini kelihatan juga di sini ada feature thermal protection sama current protection ya. Jadi kalau korslet ini ada current protection, dia aman nih, sama thermal protection. Jadi kalau apa-apa dia biasanya akan mati tuh. Jadi aman ya, kalau panas pun dia akan mati dia. Tadi itu adalah pin-pinnya. Sekarang apalagi ya, spesifikasinya ya, spesifikasinya mirip-mirip lah dengan IC ini ya, amplifier lainnya ya. Jadi di sini ada output power ya, THD. Oke, ini saya coba lihat ya. Jadi ini tegangan supply ini minimum adalah, kalau saya lihat ini 3 volt ya, 3 volt sampai 5 volt ya. Jadi memang idealnya 5 volt ya.
minimumnya 3 volt masih bisa bekerja untuk menggerakkan speaker. Nah, kalau kita menggunakan speaker 4 ohm ya, untuk mendapatkan daya maksimum ya, kita harus menggunakan tegangan 5 volt ya, tegangan suplai 5 volt. Nah, akan bisa diperoleh daya hingga 3,2 watt. Besar ya untuk ukuran IC sekecil itu, besar, 3,2 watt. Nah, daya terendahnya adalah 1,3 watt. Nah, jika kita menggunakan suplai 3 volt ya. Jadi kita misalnya menggunakan baterai ya, 2 buah baterai 1,5 volt yang kita seri kan jadi 3 volt tuh. Nah, ini outputnya adalah 1,3. Masih cukup lah untuk speaker desktop gitu atau portable, masih cukup kenceng lah untuk dalam ruangan ya, kamar misalnya gitu, masih cukup kenceng. Nah, tadi kan daya maksimum ya. Nah, daya maksimum ini emang ada minusnya sih. Biasanya kalau daya maksimum itu menyebabkan THD-nya tinggi ya, total harmonic distortion tinggi ya. Jadi ini tadi itu kalau maksimum itu bisa mencapai 10% THD-nya. Nah, kalau kita menggunakan daya optimal ya, bukan minimal ya, optimal itu misalnya untuk tegangan suplai 5 volt itu dengan daya optimal ada 1,8 watt. Untuk mendapatkan THD 1% ya, kita bisa menggunakan tegangan suplai 5 volt, namun dayanya dikurangi hingga 2,5 ya, 2,5 watt ya. Nah, demikian seterusnya. Kalau kita pakai tegangan 3 volt ya, dayanya cukup 0,8 lah, 0,8 watt. Nah, itu tadi untuk speaker impedansi 4 ohm. Nah, kalau speaker untuk impedansi 8 ohm gimana? Nah, ya praktis biasanya lebih kecil ya. Misalnya kita menggunakan tegangan suplai itu 5 volt, maka output maksimumnya itu adalah 1,8 ya. Nah, kurang lebih setengahnya lah ya. Kurang lebih setengahnya. Nah, untuk THD-nya sendiri sama ya, sekitar 10 ya. Nah, untuk mendapatkan THD yang lebih rendah itu ya powernya dikurangin ya, jadi nggak boleh kencang-kencang nyetelnya nih ya. Oke, overall itu seperti itu ya, seperti itu. Terus SNR-nya, signal to noise ratio-nya ya, jadi ini yang sering kita jadi acuan untuk bahwa amplifier itu bagus, bebas noise lah, low noise, bukan bebas noise, low noise ya. Jadi PAM8403 ini SNR-nya itu mencapai 80 dB. Jadi bagus sih ya. Perbandingan antara noise dengan signalnya itu sekitar 80 dB. Jauh bagus secara ini ya. Secara spek itu bagus. Jadi PM84 ini bagus. Kemudian dynamic range-nya. Dynamic range itu perbedaan signal paling rendah dengan yang paling tinggi yang bisa diakomodir oleh si amplifier ya, kalau nggak salah ya. Jadi di sini dynamic range-nya itu ini pengukuran di 1 kHz ya. Rata-rata ini pengukuran di 1 kHz itu sekitar 90 dB ya. 90 dB itu cocoknya untuk musik genre ya, pop gitulah, pop ya. Nah, kalau untuk pasang musik klasik kayaknya nggak cocok. Musik klasik kan bisa sampai 120 dB ininya, dynamic range-nya. Oke, untuk efisiensi, wah ini efisiensi ya. Kalau kita menggunakan speaker 8 ohm ya, impedansi 8 ohm ya, kita bisa mendapatkan efisiensi hingga 90 ini berapa nih? Hingga 87 ya. 87%. Iya, 87%. Tapi kalau kita menggunakan speaker 4 ohm agak turun sih, jadi 83%. Tapi masih cukup tinggi lah ya. Masih cukup hemat lah, untuk menggunakan baterai itu masih aman ya. Kalau tegangan suplai sih maksimum mungkin sekitar 5,5 ya, tidak bisa lebih ya ini. Karena emang didesain untuk kebutuhan portable. Jadi bisa disandingkan dengan tegangan USB ya.
Oke, selanjutnya ini saya mau lihat, ini adalah frekuensi respon ya. Frekuensi responnya ini cukup bagus juga sih, flat ya, lumayan flat ya. Dia dari frekuensi 100 sampai 15 kHz itu lumayan flat ya. Cuma kalau saya lihat sini sih kayaknya kanal kanan sama kanal kiri nggak sama nih. Kayaknya kanal kiri lebih tinggi. Mungkin ada perbedaan komponen ya di dalam rangkaiannya si IC itu. Terus dari 100 Hz ke bawah itu sampai 0 ya, nggak sampai 0 ya, sampai 20 itu turunnya mulai curam ya. Kemudian untuk frekuensi di atas 15 kilo sampai 20 kilo itu ya, mulai turun ya. Nah, perbedaannya dengan amplifier analog adalah kalau amplifier analog itu biasanya lebih lebar dia punya respon frekuensinya karena dilepas ya, jadi sesuai dengan kemampuan si komponennya. Misalnya transistornya itu bisa menjangkau 100 kHz ya, maka itu akan lebar ya. Tapi biasanya dibatasi dengan rangkaian filter di depan atau di belakang gitu. Nah, kalau amplifier digital biasanya memang sudah dihitung, misalnya untuk amplifier digital untuk audio ya, biasanya memang sudah dihitung ya bahwa kemampuannya hanya 20 Hz sampai 20 kHz. Sudah lewat dari itu akan di-cut karena memang sudah tidak dibutuhkan ya oleh telinga. Baik, sampai di sini saja pembahasan saya mengenai spesifikasi IC PAM8403 ya sebagai amplifier audio digital kelas D. Nah, kalau sobat mau itu tadi saya udah jelaskan, mau cari datasetnya ya tinggal cek aja linknya di deskripsi ya, nanti saya sertakan di situ. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa kembali lagi kalau bisa subscribe ya, kasih like dan komen.